Worship Community, tidak terasa seminggu berlalu dan kita bertemu kembali. Biarlah hari ini kita mau juga menyiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Let's worship.
firman hari yang baru. Biarlah kasih setia Tuhan kami boleh rasakan setiap harinya. Dan rahmat Tuhan yang selalu baru bisa kami terima. Dan biarlah Tuhan Yesus hati kami boleh senantiasa dipenuhi damai sejahtera sukacita. Dan biarlah kami lebih dalam lagi dalam menyembah Tuhan, sehingga kami benar-benar boleh merasakan satu kehidupan surgawi di dalam dunia ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan biarlah pada saat ini kami juga mau menyiapkan hati kami untuk dipenuhi oleh firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan pakai dengan kuat kuasa-Mu, dan kami semua yang mendengar Midweek Worship Community pasti akan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Midweek Worship Community, dengan semangat mari kita akan sambut firman Tuhan yang pasti akan membuat kita menjadi kuat, dipulihkan, disembuhkan, karena firman Allah adalah kekuatan Allah. Yes. Amin. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Chandra. Enjoy His Word. Shalom, sahabat Midweek Worship Community, dimanapun saudara berada, baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Salam sehat semuanya. Saya mendoakan agar supaya saudara dilindungi oleh Tuhan Yesus dan juga dijauhkan dari sakit, penyakit, khususnya COVID. Pada hari ini, saya akan membagikan firman Tuhan dengan suatu tema yang berjudul The Worship of God. Kata worship itu sering diterjemahkan dengan penyembahan atau ibadah. Jadi the worship of God itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan penyembahan? Dan apakah Tuhan telah menentukan jenis penyembahan seperti apa yang Dia minta dari penyembah-penyembahnya? Mari kita selidiki sekarang. Penyembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan belum tentu diterima oleh Tuhan. Dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah adalah objek daripada penyembahan manusia. Dalam Mazmur pasal 149, di situ ada 9 ayat yang menyatakan bahwa Allah juga layak untuk menerima pemujaan dari manusia. Yohanes pasal 4 ayat 23 berbunyi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Allah juga menginginkan penyembahan dari kita manusia. Karena Allah adalah objek penyembahan kita, maka Dia itu berhak menentukan dan menetapkan jenis penyembahan seperti apa yang Dia terima. William Edwy Fine dalam bukunya An Expository Dictionary of New Testament Words atau kamus ekspositori kata-kata dari Perjanjian Baru, ada 3 kata benda dan 5 kata kerja yang diterjemahkan dengan kata worship dalam Perjanjian Baru.
Sudah tahu bahwa Perjanjian Baru memakai bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani. Fine menyimpulkan bahwa kata worship secara luas mempunyai arti suatu pengakuan langsung kepada Tuhan tentang sifat-sifatnya, tentang atributnya, tentang cara dan klaimnya, baik dengan cara yang keluar dari hati dalam bentuk pujian dan ucapan syukur, atau dengan perbuatan yang dilakukan dalam pengakuan seperti itu. Dan Tuhan berhak menentukan jenis worship yang dia tolak dan juga jenis worship yang dia terima. Marilah kita lihat worship yang Tuhan tolak. Alkitab berbicara tentang ignorant worship atau penyembahan yang bodoh. Kisah 17 ayat 23 dan juga ayat yang ke-30. Di situ menyatakan atau menceritakan orang-orang Athena memiliki berhala-berhala, termasuk yaitu pantheon mereka. Pan itu semua, theon itu dewa. Dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Penyembahan kepada Allah yang tidak dikenal inilah yang disebut sebagai ignorant worship atau penyembahan yang bodoh. Ibadah mereka tidak diterima oleh Allah. Yesus berbicara kepada perempuan Samaria. Dia mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu tidak tahu siapa atau apa yang kamu sembah. Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Yohanes 4 ayat yang ke-22. Kemudian yang berikutnya, kita juga membaca tentang penyembahan yang sia-sia. Kalau tadi dikatakan penyembahan yang bodoh, sekarang adalah penyembahan yang sia-sia atau vain worship. Matius 15 ayat yang ke-9 berbunyi, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi, penyembahan yang sia-sia ini adalah penyembahan yang mengajarkan doktrin perintah manusia. Baik penyembahan yang bodoh atau ignorant worship, atau penyembahan yang sia-sia, vain worship, kedua-duanya ditolak oleh Tuhan. Oleh karena itu, manusia harus mengenal Tuhan yang ingin disembah dan menyembahnya dalam kebenaran. Kemudian kita akan lihat worship yang diterima atau worship yang berkenan kepada Tuhan. Pada dasarnya ada dua keadaan atau situasi worship yang diterima di dalam Alkitab, yaitu yang dilakukan secara bersama-sama, secara corporate, yang disebut sebagai public worship atau corporate worship, dan juga yang dilakukan secara pribadi atau private worship.
Kita akan periksa satu persatu. Public worship. Jemaat mula-mula beribadah secara bersama-sama. Ini ditulis dalam Kisah pasal 2. Ibadah bersama sangat penting bagi jemaat mula-mula. Bahkan dilakukan sebagai persyaratan, suatu keharusan. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Di mana di dalamnya itu ada pujian dan penyembahan kepada Tuhan, doa yang dipanjatkan kepada Tuhan, juga pemberitaan firman Tuhan, dan tidak kalah pentingnya adalah kehadiran Tuhan. The presence of God. Public worship ini atau ibadah bersama ini itu berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah private worship. Ibadah atau penyembahan secara pribadi. Saya memakai kata pribadi sebagai lawan dari bersama-sama atau umum, public. Fine mengatakan bahwa penyembahan kepada Tuhan tidak terbatas pada pujian atau ucapan syukur, tetapi juga dapat berupa perbuatan kepada Tuhan. Pandangan bahwa perbuatan hanya dilakukan dalam ibadah di gereja itu adalah pandangan yang keliru. Dalam Alkitab, Allah memanggil manusia untuk menyembah, untuk beribadah secara pribadi. Setiap hari. Baik itu secara terjadwal maupun tidak terjadwal. Secara terjadwal contohnya, misalnya pada waktu pagi hari atau malam hari sebelum tidur, yang sudah ditentukan secara pribadi. Atau secara tidak terjadwal. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Ayat ini berbunyi demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, dengan cara ini, tiap saudara makan, minum, atau melakukan aktivitas yang lain, ayat ini mengatakan, lakukan semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dengan cara ini merupakan cara Tuhan dapat disembah sepanjang hari, setiap saat. Dan ini dilakukan secara pribadi dan tanpa terjadwal lebih dahulu. Jadi saudara, ada dua macam situasi ibadah, jenis ibadah, yaitu ibadah secara bersama-sama atau corporate worship atau public worship dan private worship, yaitu ibadah atau penyembahan secara pribadi. Sebagai kesimpulannya, yaitu baiklah kita mau menyembah Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Sesuai
dengan kehendaknya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Engkau sudah berfirman pada kami, agar supaya kami boleh mengerti Tuhan, maksud daripada penyembahan, dan bagaimana kami melakukan penyembahan kepadamu Tuhan. Penyembahan yang berkenan kepada Engkau. Biarlah kami boleh menyembah Engkau setiap saat, dan membuat Engkau merasa bahagia dan merasa senang Tuhan oleh penyembahan daripada umat ciptaan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh melakukan ini. Untuk kami boleh menyembah Engkau. Baik kami menyembah secara bersama-sama maupun menyembah secara pribadi dalam penyembahan kami Tuhan. Berikanlah Tuhan kerinduan, passion, gairah untuk selalu menyembah Engkau Tuhan Yesus. Karena ini menyenangkan hati. Berkati semua anggota daripada Midweek Worship Community ini, supaya mereka mendapat kekuatan yang baru. Mendapatkan berkat Tuhan yang daripada Engkau. Sehingga mereka dan kami semua boleh berjalan menurut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon dan kami alaskan semua doa kami. Amin. Tuhan memberkati saudara.